sak ngisore makluwak sak ngisorku. Assalamualaikum sahabat spiritual yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesejahteraan selalu terlimpah kepada para sahabat semuanya. Video kali ini akan menyajikan aksi dari Gus Nur Samsun, yang mendatangi seorang dukun santet yang menantangnya. Dan ternyata dukun tersebut adalah bernama Mbah Idris, seorang dukun santet yang merupakan adik ipar dari Parto Luwak. Parto Luwak sendiri adalah murid dari Mat Suling, seorang dukun santet hebat yang beberapa waktu lalu menyekap Gus Nur Samsun. Sebenarnya Gus Nur Samsun sudah mengalahkan dan membakar Mat Suling dan murid-muridnya itu, termasuk sang Parto Luwak. Walaupun ada kabar bahwa Mat Suling ternyata masih hidup, bahkan saat ini mengumpulkan bala tentara dukun untuk melawan Gus Nur Samsun. Tetapi para murid yang dibakar bersamanya semuanya mati, termasuk Parto Luwak. Dan karena mendengar itulah dukun Mbah Idris itu merasa tidak terima atas kematian dari sang kakak dukun Parto Luwak itu. Apalagi ketika istri Parto Luwak datang kepada dirinya, marah Mbah Idris semakin tidak terkendali. Istri Parto Luwak itu meminta agar Mbah Idris balas dendam atas kematian suaminya. Lah kok ngaku adine Parto Luwak piye ceritane? Iku Parto Luwak rabi karo Mbak Ibu. Oh, istrinya Parto Luwak itu kakakmu. Iya. Oh, alah. Terus masalahnya apa? Saya kan nggak punya masalah sama ente Lah Pak. Mbak Ibu yo gak terima nyeluk aku. Wah aku yo suwi ora tau jedul. Ngerti aku koyo ngene iki mang akhire njaluk tulung. Terus sampai nyepake gedang ini ki. Lah iki tinggo sajen karepmu ki piye? Ya terserah aku, gedang kok. Dukun Idris semakin marah melihat sikap dari Gus Nur Samsun itu. Api yang tadinya sudah menyala, kini semakin membara. Gus Nur Samsun yang tiba-tiba mengambil pisang sesaji ritualnya itu semakin membuat dia tidak bisa menahan emosinya. Dan melihat dukun Idris yang sudah marah itu, Gus Nur Samsun kemudian berusaha untuk meredakannya. Dia kemudian bercerita bahwa sebenarnya Gus Nur Samsun membunuh Parto Luwak itu adalah karena ulah Parto Luwak sendiri. Bahwa Parto Luwak bersama dengan Mat Suling gurunya, telah menyekap Gus Nur Samsun. Dan karena itulah ketika Gus Nur Samsun selamat, kemudian terjadi pertarungan hebat antara Gus Nur Samsun dengan Parto Luwak bersama guru dan para teman dukunnya yang lain. Dan dalam pertarungan tersebut, Mat Suling dan para muridnya tersebut, kemudian meninggal dan dibakar, termasuk juga dengan sang Parto Luwak. Tetapi ternyata Mat Suling telah bangkit dari kematiannya tersebut. Bahkan kini Mat Suling telah kembali mengumpulkan kekuatan untuk berbalik menyerang Gus Nur Samsun. Dan karena itulah kini Gus Nur Samsun juga ingin mengumpulkan kekuatan, yang dihuni oleh para mantan dukun yang telah bertobat. Dan karena itu pula Gus Nur Samsun kemudian menawari dukun Idris, untuk bergabung melawan dukun Mat Suling tersebut. Tetapi dukun Idris, yang namanya persis dengan Gus Idris yang juga guru spiritual pembasmi dukun santet tersebut, ternyata tidak sudi untuk bergabung dengan Gus Nur Samsun. Tetapi dia mengatakan, jika Gus Nur Samsun bisa mengalahkannya, dia akan menurut apa yang diinginkan oleh Gus Nur Samsun. Kok selama iki urung enek sing iso ngalahne aku. Wala sumbar. Ilmu karo Parto Luwak gede nih. Sak isorku Parto Luwak kuwi. Tenane lho. Oh. Parto Luwak ki ampuh lho. Oh nyatane yo mati karo awakmu. Oh, iya. Wah kuwi wis kalah. Iya. Aku kan sik gak seger waras iki. Curep. Isik. Delok mau mati ya. Oh mati ra apa-apa wis dadi kesenenganku. Yen mati awakmu yo wis dadi Berarti kesenengan. awakmu gak kenal karo Mas Suling. Ora kenal kuwi sapa Mas Suling. Aku delok kasih arep perang karo Mas Suling. Wis ora gagas. Melu ra. Ora gagas. Ya kalahno aku dhisik. Yen aku kalah ora apa-apa. Nah awakmu kalah, melu aku. Ora apa-apa. Ngatur ke aku. Ora apa-apa ning sebalike. Piye? Nak kowe mati ya ora mungkin aku melu awakmu. Oke. Nah aku mati terserah, tetapi yang sampean kalah, sampean jadi pasukanku ngelawan Mas Suling. Wani Ora ora? apa-apa. Wani ora? Yen aku kalah, aku iso ngawlo karo awakmu. Wani ora ngadepi Mas Suling. Wani. Tenang. Ning siji, Apa? ora ilang ilmuku. Ora ilang ilmu.
Soalnya aku krungu-krungu kowe nak kalah nek dukun-dukun mesti yo ngilangi ilmune. Ya iya no. Lah kok ramen kuwi golek yo ora gampang. Hah? Golek ilmu ora gampang. Ora gampang, yo di rewangi prihatin. Ya wis ngene, ilmune ora tak buang. Tetapi sampean kok nak kalah kudu ngetoke aku, tak kirim ning suatu tempat tak kurung sampean tak kerangkeng. Tak kurung, saya kurung di suatu tempat di situ banyak pasukan-pasukan mantan-mantan dukun. Nanti habis lebaran kita datangi Manculing. Ora apa-apa ning siji yen kowe wis iso ngalahke aku. Kapan-kapan wae nak kuwi. Ah. Saiki buat kesepakatan dulu, sampean perang ikut melawan Manculing. Karena aku dhisik, Lah. aku soalnya pengen mantan nyawamu. Ah. Kita ber- aku mati piye jan? Kita berantemnya itu setelah perang sama Manculing aja, nggak apa-apa. Gimana? Ya itu saiki, maksud saiki. Ora iso wong iki ngewe tak cepaki dina iki wong iki jam iki kowe teko kudu mati iki. Nyawa bales nyawa. Berarti harus malam ini berantemnya. Iya. Dukun Idris sudah tidak bisa sabar lagi. Dia ingin segera menghajar Gus Nur Samsun yang masih berusaha untuk merayunya. Dan setelah dia merapal mantra ilmu saktinya, dia kemudian mengambil bunga sesaji yang ada di depannya. Dan bunga itu kemudian dihantamkan ke tubuh Gus Nur Samsun. Dan kena serangan tersebut, tubuh Gus Nur Samsun dibuat terpental ke belakang. Dan di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian sadar, bahwa ilmu dukun Idris memang sangat luar biasa. Gus Nur Samsun kini tidak bisa untuk bermain-main lagi. Kini dia langsung mengeluarkan ilmu-ilmu andalannya untuk menghadapi dukun Idris ini. Tetapi dukun Idris memang cukup kuat. Walau berkali-kali dia roboh, tetapi dia masih selalu bisa berdiri, dan berbalik menyerang Gus Nur Samsun. Sehingga Gus Nur Samsun menjadi terlihat sangat lelah dan kewalahan. Namun pada akhirnya dukun Idris juga sudah terlihat lelah. Serangan Gus Nur Samsun yang bertubi-tubi itu telah membuatnya menjadi kehabisan tenaga. Dan di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Dan setelah ilmu pamungkas itu menghajar, tubuh dukun Idris langsung tumbang tak berdaya. Dan melihat dukun Idris yang sudah tumbang, Gus Nur Samsun kemudian ingin mencabut ilmu dari dukun Idris itu. Tetapi karena teringat dengan janjinya, Gus Nur Samsun tidak jadi melakukannya. Gus Nur Samsun punya rencana. Dia ingin menjadikan dukun Idris sebagai pasukannya, untuk menghadapi Mat Suling dan bala tentaranya. Mati ora kowe? Wis Hah? ampun wis. Ampun piye? Ampun wis aku kalah aku. Wis terima aku nak kakangku mupateni wis. Wis. Saiki ngakoni? Wis kalah aku. Wis kalah. Saiki mengaku? Ampun kalah ngaku. Ngaku? Iya. Tok Yang penono aku sih. ora iso tambah-tambah nih. Jarine ampuh sekti. Iku bisa nambah awake dhewe. Saiki awakmu wis kalah. Iya. Ilmu tak buang ora? Ojo. Ya nak aku buang aku mang jare iku bujak. Sopo mateni mang? Manculing. Oh, mateni Mat Suling mau. Perang. Iya. Lho ini perang gede-gede lho, ya aku mempersiapkan lho. Ora apa-apa. Aku mang kan wis janji. Yen aku kalah, aku manut ngawula karo awakmu.